Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. Di sini saya akan membahas mengenai teori perubahan ketertinggalan di dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi dan stratifikasi sosial serta pranata sosial. Oke, langsung saja. Teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi, maksudnya ketertinggalan perubahan itu adalah culture lag, ketertinggalan budaya dan dampak, beserta contohnya. Culture lag ini adalah fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Culture lag ini menggambarkan apa yang terjadi dalam struktur sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya yang tidak merata. Biasanya, ini adalah hasil dari gesekan atau penemuan baru dan norma-norma yang berlaku. Dalam masyarakat, culture lag adalah proses yang berkaitan dengan perubahan yang berlangsung secara cepat. Culture lag ini adalah salah satu penyebab konflik dan estetika. Sebutan lain dari culture lag adalah budaya atau kesenjangan budaya. Pencetus dari teori culture lag ini adalah William F. Cockburn, menyatakan bahwa ada kesenjangan antara nilai-nilai budaya tradisional dan realitas teknisnya. Menurut sosiologi dictionary, itu adalah jangka waktu antara pengenalan perkembangan teknologi baru, budaya material ke dalam budaya atau masyarakat. Culture lagi ini bisa diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan budaya untuk mengejar inovasi dalam teknologi. Culture ini juga bisa disebut dengan ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya itu terjadi ketika teknologi berkembang lebih cepat dari pribadi aspek budaya non-material. Dengan kata lain, kultur ini terjadi ketika perubahan teknologi lebih berkembang cepat daripada yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Istilah culture lag ini diciptakan oleh William F. Cockburn pada tahun 92 dalam karyanya atau dalam bukunya itu adalah Social Change with Respect to an Original Nature Conflict, atau ketertinggalan budaya adalah periode yang terjadi ketika budaya non-material untuk beradaptasi dengan kondisi material yang baru berkembang dan maju lebih cepat daripada budaya non-material yang mengacu pada kebiasaan pemikiran, perilaku, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya memiliki dua aspek, yaitu material dan non-material. Aspek material itu mengacu pada bagian budaya yang lebih nyata seperti teknologi, pakaian, mobil, telepon, dan apapun yang dapat dilihat dan disentuh dan bisa diamati. Aspek non-material itu mengacu dari berbagai budaya yang tidak berwujud seperti bahasa, ideologi, norma nilai gerak, dan lain-lain. Budaya material cenderung mengalami perubahan yang lebih cepat daripada aspek non-material. Ini membuat teknologi berkembang sebelum masyarakat. Menurut sosiologi, grup itu terjadi ketika budaya non-material tidak mampu mengimbangi budaya material yang terjadi karena nilai dan ideologi, serta cara berpikir cenderung berkembang lebih lambat daripada teknologi. Efek dari culture lag. Efek dari kultur sering muncul ketika ada yang ketidaktahuan dan teknologi. Contohnya, muncul pengertian Salpainka telah mengusulkan banyak teknologi baru yang berpotensi memunculkan, namun teknologi baru ini juga menimbulkan pertanyaan etika. Sering dipertanyakan tentang penggunaan sel punca dalam pengobatan itu adalah ketekunan orang mempergunakan baru yang mungkin bermanfaat karena masalah etika. Culture lag dipandang sebagai masalah etika yang kritis-kritis karena kegagalan untuk mengembangkan konsensus sosial yang luas tentang penggunaan teknologi modern yang tepat. Cultural lag adalah istilah yang dikaitkan dengan kultur shock, keduanya kerap tertukar penyebutannya. Culture shock adalah budaya menggambarkan perasaan negatif yang dimaksud dengan budaya baru. Pada perasaan ketidakpastian hidup dan kecemasan yang mungkin dialami oleh seseorang. Hubungan culture lag dengan masalah gizi. Hubungan kultur lag dengan masalah gizi itu seperti pada pangan, pengolahan makanan yang ada diawetkan. Ada makanan pabrik yang diproduksi ribuan. Makanan itu kan untuk banyak orang, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu di pasaran, atau disebar ke berbagai supermarket dan toko. Contohnya seperti kornet, makan makanan olahan kalangan, bakso ikan, bakso udang, dan bakso ayam. Selain itu banyak juga makanan pabrikan, makanan olahan,
yang memang jangka waktu tahunan untuk kadaluarsanya. Juga ada minuman kemasan dan makanan kemasan. Yang selanjutnya ada pembahasan mengenai stratifikasi sosial. Langsung saja. Secara umum, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Secara singkat, stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Stratifikasi berasal dari kata stratum, yang artinya adalah lapisan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Stratifikasi sosial adalah fenomena yang terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Stratifikasi sosial mengacu pada kategorisasi masyarakat dari orang-orangnya ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi, berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral. Inti dari stratifikasi sosial adalah cara orang diurutkan dan diatur dalam masyarakat. Perubahan dalam studi stratifikasi sosial mencerminkan tren di seluruh disiplin ilmu. Stratifikasi sosial adalah konsep yang berkaitan dengan kelas sosial. Stratifikasi sosial adalah tingkatan yang bahkan sudah ada sejak zaman di mana masyarakat itu muncul. Kriteria stratifikasi sosial. 1. Kekayaan. Menurut Max Weber, kekayaan praperti sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Siapapun yang memiliki kekayaan paling banyak, ia akan menempati lapisan teratas. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang kaya biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan banyak hal. Kekuasaan juga bisa bersumber dari keturunan. Pada masyarakat feodal, keturunan bangsawan masih memegang kekuasaan walau masih bersifat simbolis. 3. Kehormatan. Ukuran secamam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat, atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani ada dalam lapisan atas. 4. Ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Tapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Ini kemudian menimbulkan kesalahan persepsi bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar pendidikan yang didapat. 5. Keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Adapun keturunan rakyat jelata berada pada lapisan bawah. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa kriteria seperti 1. Stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. 2. Stratifikasi yang sengaja disusun. Menurut Syarbaini, ada 3 aspek yang menjadi karakteristik stratifikasi sosial. Ini meliputi 1. Adanya perbedaan dalam kemampuan anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi, tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Sementara itu, akibat terbatasnya gaji seorang petugas kebersihan di perusahaan yang sama, mungkin kesulitan membiayai pendidikan anaknya di sekolah dalam negeri. 2. Adanya perbedaan gaya hidup anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi, biasanya mengembangkan gaya hidup sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Contoh, seorang direktur harus selalu berpakaian rapi dengan atribut profesionalnya. 3. Adanya perbedaan hak dan akses seseorang yang menduduki lapisan tinggi, biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap beragam fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Misalnya, orang kelas atas akan lebih mudah mendapat akses pendidikan ke luar negeri. Setelah membahas mengenai stratifikasi sosial, selanjutnya pembahasan mengenai pranata sosial. Pranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam satu kelompok masyarakat. Lembaga sosial adalah suatu sistem tata cara atau kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Fungsi dari pranata sosial atau lembaga sosial ini adalah
agar keteraturan dan integritas di dalam masyarakat, menjelaskan tentang apa itu definisi dari lembaga sosial atau pranata sosial. Adapun beberapa fungsi tentang dari adapun pranata sosial itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pada dasarnya punya berapa fungsinya? Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan, kemudian menjaga keutuhan masyarakat dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.